Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita dan masih terus bersama saya, Hersbun Bunarif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Bagaimana acara liburannya? Ye, Masih panjang nih sampai akhir tahun. saya malah mau tanya sama Mbak Agi nih, liburannya gimana nih Mbak Agi? Iya, liburan saya mengurus kucing, Oh, teman. oke, oke. Itu, tapi pokoknya tetap off dari situ ya, banyak yang nanyain kapan Off the Record muncul lagi ya. Sementara saya sebelum nonton Off the Record nonton dulu Heru Subono Point dan Rocky Gerung Official. Karena Rocky Gerung Official dan Heru Subono Point nggak kenal hari libur, nggak kenal hujan dan panas, nggak kenal badai, badai. Pokoknya terus tayang. Tapi saya kira ternyata masih soal Gibran ini masih terus berlanjut ya Mbak Agi ya. Jadi ini memang betul-betul kalau dulu orang nganggap bahwa debat itu tidak punya impact terhadap elektabilitas gitu, terhadap peralihan suara. Sekarang ini memang di era media sosial tuh berubah dan saya kira ini perlu saya seperti kita bahas sebelumnya perlu ada studi baru lagi tentang voting behavior dari publik begitu ya berkaitan dengan debat ini. Teori lama mengatakan debat tidak ada efek elektoralnya, tapi saya kira teori fakta baru menunjukkan yang terjadi sebelumnya. Saya agak kaget karena kalau Mbak yang paling aktif di media sosial kan Mbak Agi ya. Kok Mbak Agi ngirimin saya tweet war atau macam-macam di X itu, loh, kok masih terus berlanjut gitu dan variannya macam-macam ya, mulai dari soal yang disoroti itu mulai dari soal wisata Solo yang sekarang jauh lebih maju dibandingkan dengan Jogja gitu ya, jumlah pengunjungnya lebih banyak itu masih terus dan momen liburan ini dijadikan juga momentum untuk kalau orang Jogja nyebutnya apa ngece Gibran gitu ya Mbak Agi ya. Terus soal halal food ya itu yang berkaitan dengan SGIE itu juga dicari-cari oleh apa oleh para netizen dan banyak lagi pokoknya semua dikuliti habis gitu. Tapi saya kira juga bukan hanya netizen yang cukup ribut cukup cerewet soal ini karena media asing juga menyoroti dengan sangat serius meskipun angle-nya berbeda. Tapi yang saya tertarik media asing kenapa kemudian memberikan julukan baru Nepo Boy. Kalau di kita kan Samsul atau asam sulfat begitu ya. Kalau di luar disebutnya Nepo Boy. Nah, apa Nepo Boy itu nanti akan kita bahas gitu ya, Mbak. Malah bukan boy Mas Irsu, Nepo Apa? baby. Oh, no, sorry, Nepo Baby. Ya betul-betul, sorry. Bukan boy, Nepo Baby. Jadi bayi Nepo. Tapi apa soal Nepo Baby yang dimaksud oleh media asing itu nanti kita akan bahas ya. Itu salah satu topik yang kita bahas. Yang lain apa nih Mbak Agi? Yang lain itu sepertinya tragedi meledaknya tungku di Morowali, Mas Hersu ya, di PT eh, di salah satu smelter di kawasan IMIP begitu. Itu kan sebuah IMIP itu adalah Indonesia Morowali Industrial Park. Jadi di situ ada banyak pabrik-pabrik, jadi semacam kawasan industri. Dan ini salah satu pabrik di sana itu meledak. Dan ini lagi-lagi kecelakaan kecelakaan seperti ini sudah sering kali diinvestigasi dan kemudian ada berbagai macam rekomendasi. Hanya rekomendasi itu tidak dijalankan, Mas Hirsu. Dan kali ini korbannya cukup banyak, yaitu ada 16 orang yang tewas. Pas awalnya itu ada sekitar 12 ya, bukan sekitar tapi 12. 12 Tapi atau 13 sebelumnya? sebelumnya 12, kemudian bertambah 4, katanya demikian. Pokoknya Hmm. yang terakhir itu 16. Ada media yang memberitakan 15, tapi sebagian besar itu jumlahnya yang terkonfirmasi itu mengatakan 16 sudah saat ini, Mas Hersu. Dan Hmm. jenazah-jenazah yang sudah dikirim ke daerah juga jumlahnya seperti itu dan juga dikirim kembali ke Cina karena Ya, ada ada korban Cina ya. Ada berapa orang yang dari Cina? 6 yang meninggal dari 6, Cina ya. betul. Ya, dan yang mengejutkan juga media sosial gitu, netizen mengkaitkan ini juga dengan pernyataan Gibran di debat Cawapres ya, Mbak ya. Betul sekali, karena kan Gibran itu mengatakan soal hilirisasi Mm-mm. dan kemudian netizen mengatakan apapun masalahnya jawabannya adalah hilirisasi. Ada Mm-mm. juga sebagian lain mengatakan apapun pertanyaannya soal ekonomi jawabannya adalah IKN seperti itu. Jadi ketika hilirisasi ini menjadi ramai, apalagi kemudian dia mengatakan ada hilirisasi digital, begitu Ya. kan? Mm. Kemudian tidak hanya Profesor Zulfikar Amir, tapi juga ada profesor lain dari Singapura yang juga menanggapi hal tersebut bahwa memang tidak ada hilirisasi digital itu begitu karangannya Gibran saja begitu kan. Mm. Jadi ini kan smelter ini adalah
proyek strategis nasional dari Pak Jokowi yang kita tahu juga sebagian besar itu diresmikannya oleh Pak Jokowi. Nah, proyek strategis nasional ini kan seringkali ini para pengamat mengatakan karena ini harus dipercepat gitu, harus disegerakan investasi-investasi ini sehingga seringkali peraturan itu menyesuaikan diri terhadap proyek begitu. Jadi banyak sekali apa ya yang dilanggar dalam pelaksanaannya begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi sorotan lagi. Mas Irsu masih ingat bulan Desember tahun lalu itu ada seleb TikTok Nirwana Sele, kita juga Yes, pernah membahas itu kan juga meledak, tapi itu di Morowali Utara ya waktu itu terbakar ya, kalau itu terbakar waktu itu ya. terbakar di kren gitu tempat dia menjadi operatornya ketika itu, dan ini lagi-lagi berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang sehingga akibat dari itu diduga di banyak smelter-smelter ini yang menjadi padahal proyek strategis nasional itu terjadi pelanggaran HAM di sana, yaitu karena alat pelindung dirinya itu memang tidak diberikan oleh perusahaan. Dan juga kemungkinan barang-barang yang digunakan itu termasuk tungku pembakarannya itu barang bekas sebenarnya gitu yang dimasukkan ke Indonesia yang sebenarnya di Cina sudah mau diafkir baru dimasukkan ke Indonesia gitu ya. Itu yang banyak dicurigai. Dan yang tadi yang saya anehnya itu kemudian mereka bilang ini gara-gara Gibran ngomong hilirisasi ya akhirnya dibalas dengan meledak tungku di Morowali. Ini ada aja para netizen itu mengkait-kaitkan soal itu. Meskipun sebenarnya ada soal yang jauh lebih serius ketimbang persoalan yang dinyatakan oleh Gibran gitu ya, soal hilirisasi tadi itu. Karena ya memang betul ini kan sebenarnya kalau saya sendiri melihat kan kemarin juga saya bilang sebenarnya kalau kita kemarin itu mencoba menutup mata gitu, nggak lihat fakta debat, orang bakal menduga ini yang debat Pak Jokowi atau Gibran ya, karena apa yang diomongin, gaya bahasanya, cara menyampaikannya, dan kemudian juga data-data yang disampaikan tuh persis seperti Pak Jokowi gitu, dan belakangan juga kemudian terbukti itu ya klaim-klaim kosong aja semua gitu, termasuk juga soal klaim Indonesia Emas tahun 2045 dan sebagainya gitu. Katakanlah kalau kita menghitung 2045 dari sekarang tahun 2023 kan tinggal 2022 tahun ya, yang dari sekarang ya. Artinya kalau kita mau punya generasi emas tahun 2045 ya harus diperbaiki dari sekarang ini ketika mereka masih dalam kandungan gitu, bukannya malah dikasih susu kotak atau cuma makan siang doang. Kan asupan untuk ibu hamil itu tidak cukup hanya makan siang, harus makan paginya bagus, kemudian makan siang bagus, malam bagus, dan juga asupan vitamin lainnya juga lebih bagus kan gitu. Iya, Mas Ersu, kita lanjutkan aja soal sekalian ya soal ini yang meledak ya, tungku yang meledak ini. Jadi memang banyak sekali netizen, saya pun juga melihatnya ya barangkali netizen ini mengaitkannya dengan situasi spiritual saat ini. Ketika mereka sudah tidak berdaya begitu, akhirnya komen-komen mereka yang kalau mereka menanggapi secara teknis atau mereka menanggapi sejarah yang berulang, ini kan kejadian yang berulang begitu, dan kemudian juga kecil sekali harapan untuk ditanggapi. Akhirnya mereka larinya ke aspek spiritualitas gitu, aspek kepercayaan bahwa ini ada hubungannya energi yang satu dengan yang lain. Seperti misalnya soal meledaknya smelter ini PT ISS ya kalau tidak salah, Indonesia Sunsan kalau tidak salah ya, apa begitu, ITSS ya, ITSS yang SS-nya itu adalah stainless steel begitu. Nah, Jadi jangan pakai sikat-sikatan Mbak ya. Ini bukan debat cawapres, tolong. Oh iya ya. Ya. Nggak boleh nanya soal TPID ya. Iya. Atau SGIE jangan tanya soal itu ya. Ya, jadi seingat saya ITSS Indonesia Sungsan ini bahasa entah ini tempat atau nama pemiliknya begitu ya, stainless steel. Jadi ITSS. Jadi di sana ketika meledak itu Mas Ersu, jadi memang seperti kata Mas Ersu tadi ada tungku begitu yang dilas rupanya. Kalau saya melihat kronologinya begitu, karena kronologi ini berubah-ubah, tapi sebagian besar menyatakan seperti itu. Jadi ada tungku yang sedang dalam perbaikan. Nah, sementara di tempat itu ada bahan-bahan yang mudah meledak begitu. Dan akhirnya ketika ada las di situ pekerjaan gitu, perbaikan dan kemudian itu menyambar dan meledak. Nah, lagi-lagi kalau kita ingat kepada tahun lalu yang terjadi pada Nirwana Sele itu yang ada di GNI itu Gunbuster Nickel Industry kalau tidak salah ya. Ini kalau itu di Morowali Utara. Jadi kalau yang ini di Morowali. Jadi hampir sama Mas Ersu. Kalau yang di sana dulu yang tewas itu kan Nirwana Sele dan juga temannya begitu. Dan ini ditengarai bahkan si Nirwana ini ada di atas kren operator karena dia tidak menggunakan alat pelindung diri.
Jadi dia juga tidak bisa turun karena di situ tidak ada tangga yang dengan cepat dapat digerakkan gitu sehingga dia dapat turun. Jadi dia dalam posisi yang betul-betul memang ya sudah ketika ada kejadian itu dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Bahkan dia sempat merekam itu situasi ketika detik-detik terbakar itu dia sempat merekam itu dan kemudian mengirimnya. Kalau tidak salah secara live seperti itu. Karena ini memang salah satu seleb yang banyak pengikutnya karena dia menceritakan soal bagaimana dia bekerja untuk keluarganya begitu Mas Hirsu. Ya, Jadi dia adalah keluarga. Nah, sementara kalau yang sekarang ini itu kejadiannya juga hampir sama seperti itu. Ditengarai yaitu ketika ada beberapa film-film, video-video yang keluar yaitu seperti misalnya orang yang terbakar. Ini mengerikan sekali orang yang terbakar dan kemudian gosong begitu ya, dia masih bisa berlari keluar dan kemudian situasi ketika itu meledak dan tidak dapat segera tidak dapat segera diatasi begitu ya. Nah, situasi inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan dan juga banyak sekali memang kesaksian-kesaksian seperti itu yang dimana mereka memang tidak dilengkapi dengan APD. Padahal sebuah industri seperti ini, jangankan seperti ini, misalnya industri pengolahan makanan saja Mas Hersu, APD itu sangat-sangat diperlukan. Apalagi di tempat yang seperti ini harus ada baju yang tahan panas, baju yang tahan api dan sebagainya. Nah, kabarnya ini memang perlakuan terhadap pekerja lokal dan perlakuan terhadap pekerja TKA Cina begitu itu memang berbeda ya. Kita sudah tahu ini sejak tahun yang lalu ketika ada investigasi itu dan kemudian ada laporan dari DPRD, dari DPR pusat juga ke lokasi dan sebagainya. Itu kan laporannya seperti itu begitu. Ini soal APD itu tadi yang seharusnya ada. Oke. Ini udah cukup dalam kita bahas soal ini. Tapi yang tadi yang kita janjikan soal Nepo baby ya, bukan Nepo boy ya, Nepo baby tadi itu. Itu cerita yang saya kira menarik ini. Nepo baby itu maksudnya dari bayi nepotisme kan, maksudnya ya Nepo itu dari kata nepotisme. Jadi mereka menyebutkan ya Gibran itu sebagai bayi nepotisme. Kalau anak-anak sekarang menyebutnya apa? Anak haram konstitusi gitu ya kalau mahasiswa menyebutnya ya. Iya, anak haram konstitusi itu sebutan dari Tempo ya awalnya, tapi Oh terus iya iya kemudian iya. menjadi menasional begitu kan, menjadi rame. Ya memang betul Mas Hersu. Jadi ini dari berawalnya dari Al Jazeera ya, Al Jazeera Inggris itu dia membuat semacam cuitan, tapi juga ada beritanya. Beritanya juga cukup panjang, tapi yang kemudian ramai ditanggapi tentu saja yang ada di medsos. Karena yang di medsos itu kan langsung bisa media baru itu kan langsung ada komen-komennya begitu Mas Hersu. Dan ini juga memang ramai sekali ini soal Nepo Baby begitu ya, julukan baru yang kemudian kita ketahui bahwa Nipo itu kalau tidak salah itu artinya adalah paman atau keponakannya justru begitu ya. Jadi ini adalah bayinya sang paman kurang lebih kan begitu. Kalau nepotisme itu kan artinya awalnya begitu ya, bahasa aslinya itu bahwa itu adalah antara paman dan juga keponakan. Karena kalau di misalnya di Roma begitu kan, terus kemudian di tempat ini Katolik dulu begitu seperti di Vatikan itu kan yang namanya Romo atau apa ya istilahnya di sana itu kan mereka tidak menikah begitu. Jadi yang ada itu adalah mereka misalnya memiliki keponakan seperti itu. Jadi hubungan antara paman dan keponakan. Nah, ini kebetulan kalau saya diartikan seperti arti aslinya itu, maka memang ada hubungan antara Nepo Baby ini, yaitu si baby ini adalah memiliki paman, yaitu pamannya itu ada di MK begitu, yang disebut-sebut selama ini diyakini bahwa akibat dari keputusan sang paman itu, maka si baby ini kemudian lolos dan bisa menjadi cawapres. Kurang lebih kalau dihubungkannya seperti itu begitu. Tapi kalau Al Jazeera Inggris sendiri ini mengatakan bahwa Gibran sebetulnya mereka membuat pujian juga Mas Hersu bahwa Gibran ini berhasil menguasai panggung begitu dibandingkan dengan dua lawannya yang sudah lebih senior dan mereka memiliki track record pengalaman yang panjang. Tapi mereka pun melihat konten dari Gibran ini, mereka mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Gibran itu tidak substantif. Jadi bukan sesuatu yang penting gitu. Itu saya rasa dan malah disebutkan juga bahwa Gibran ini memberikan pertanyaan yang menjebak lawan begitu. Jadi bukan sesuatu yang untuk visi misinya dia ke depan, tapi hanya sekedar untuk menjatuhkan. Kurang lebih demikian. Ya, dan saya kira ini umum juga ya yang banyak muncul di Indonesia juga seperti itu. Tapi ketika kemudian itu diamplifikasi oleh media-media internasional karena yang menulis soal
debat capres itu kan bukan hanya Al Jazeera, banyak media lain juga, The Straits Times dan sebagainya Iya. juga muat, The Guardian juga memuat soal itu. Ya ini memang agak makin berat ya bukan citra pemerintah ya, citra rezim Jokowi gitu dan juga rezim kelanjutannya, karena bagaimanapun mereka sudah melihat bahwa ya ini satu hal yang curang gitu yang dilakukan sejak awal. Jadi ini menurut saya agak agak berat sekali bahwa sekarang ini mereka ini bertarung dengan persepsi publik yang tidak bersahabat pada mereka, yang dalam jangka pendek itu dampaknya itu tentu saja pada elektabilitas, tetapi dalam jangka panjang seandainya mereka nanti dengan berbagai cara gitu yang kita yakini akan dilakukan itu melakukan kecurangan sehingga mereka itu menang, ya mereka tuh juga krisis kredibilitas dan krisis legitimasi Mbak yang terjadi. Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Jadi ini media asing seperti Al Jazeera itu tadi misalnya, ini Al Jazeera Inggris ya. Al Jazeera kan banyak ya, nah, dan memiliki apa namanya cabang-cabang yang banyak. Nah ini Inggris ini artinya ya dia juga ditonton untuk Eropa karena ini termasuk media yang populer di sana, begitu. Dan di situ mereka sangat-sangat menyoroti Mas Hersu bahwa si Gibran ini adalah mengikuti jejak ayahnya begitu, dan tidak bonafit. Sebenarnya tidak bonafit dibandingkan kandidat pesaingnya. Mereka mengatakan demikian dibandingkan dengan Mahfud MD yang sudah memiliki track record, memiliki tanggung jawab terhadap hukum, keamanan, mengordinasikan para menteri-menteri di bawahnya dan sebagainya begitu. Dan juga dikatakan bahwa Gibran ini adalah kelanjutan politik dinasti yang telah lama mengganggu politik di Indonesia. Mereka mengatakan demikian. Mereka mengatakan juga bahwa ini adalah calon wakil presiden yang paling kontroversial di sepanjang sejarah Indonesia. Yes. Jadi rupanya dari luar tuh menyoroti saat ini yang kejadian kita pada kontestasi capres-cawapres itu seperti itu. Yes, oke. Saya kira kita pindah sekarang ya ke topik berikutnya. Kalau Mbak Agi usul mana yang dulu yang mau dibahas ini Mbak Agi? Tadi Morowali sudah ya kita bahas ya tadi ya. Ya, sebenarnya belum lengkap. Mungkin Belum nanti lengkap. Kita ya. lambain lagi, oke. Yang lain apa? Yang lain sepertinya mungkin ini soal apa namanya kontroversial juga Mas Ersu apa yang dinyatakan oleh Gibran, seperti misalnya dia bicara soal kemarin itu SGIE kan. Singkatannya itu menjadi rame karena kenapa dia tidak menyebut SGIE seperti itu. Kalau SGIE ini kan dekat dengan kalau di Jogja SGPC gitu ya Mbak ya. Segopcel. Iya. Iya, apa kalau menurut Caimin apa belakangnya itu adalah ada endopnya begitulah gitu. Jadi yang ini SGIE ini Mas Hersu ini kan berkaitan dengan ekonomi syariah lah bisa dikatakan demikian. Indeks ini ya, ini sebenarnya indeks di negara-negara Islam yang menerapkan ekonomi syariah kan, antara lain itu soal makanan halal kan, dan juga ada hal-hal yang lain. Jadi ini semacam pemeringkatan gitulah yang dilakukan. Betul. Jadi semacam pemeringkatan level atau rating semacam itulah peringkat SGI itu. Jadi dilihat itu dari sejumlah sektor. Jadi dari sektor keuangannya, keuangan syariah, keuangan Islam, makanan dan minuman halal. Ini terutama yang paling banyak persentasenya adalah makanan dan minuman halal memang. Kemudian dari kosmetik yang halal, obat-obatan, perjalanan ramah muslim, wisata halal dan sebagainya begitu ya. Juga soal tempat-tempat rekreasi begitu. Nah, ini terus kemudian dikaitkan Mas Hersu soal pernyataan Islam soal wisata halal, makanan dan minuman halal, dan memang Gibran kan mengatakan hal itu juga gitu. Caimin mengatakan itu ketika kita menanyakan bagaimana cara Caimin untuk meningkatkan level Indonesia tersebut, kemudian ini belakangan rame begitu ya bahwa bagaimana mungkin Gibran menanyakan soal SGIE atau SGIE itu tadi, sementara di Solo sendiri, Solo ini sebagai salah satu tempat yang dengan mudahnya kita mendapatkan kulineran dari daging anjing gitu. Itu kan memang salah satu yang tertinggi lah di Indonesia kalau kota Solo ini, padahal kota Solo ini hanya terdiri dari 5 kecamatan ya. Dan kemudian kita bisa lihat dari tahun 2019 itu Ganjar sebetulnya kalau kita melihat ke belakang itu sudah memerintahkan supaya Solo Raya itu yaitu ada kota Solo, terus kemudian ada Wonogiri, ada Sukoharjo, ada Karanganyar, ya.
Klaten juga masuk kira-kira ya. Klaten, Sragen ya kalau tidak salah juga. Nah, itu supaya mereka melarang peredaran daging anjing ini, Mas Hirsu. Karena memang daging anjing ini kan memang tidak masuk ke dalam bahan pangan, bahan yang dapat dimakan gitu. Masuk ke dalam pangan lah istilahnya. Tapi kan memang ini Gibran ini ketinggalan dibandingkan tetangganya yang lain. Padahal yang lain itu adalah kabupaten. Seperti dari Karanganyar dan juga Sukoharjo itu sudah membuat perda. Jadi mereka melarang untuk daging anjing ini dikulinerkan atau didagangkan begitu ya. Nah, sementara kalau di Solo sendiri kabarnya itu ada sekitar 80 lebih warung yang menyediakan kulineran anjing ini begitu. Dan kemudian Gibran ini dalam masa dia memerintah juga selama 2 tahun lebih ini sudah pernah sebetulnya ya didatangi oleh para aktivis apa istilahnya Dog Meat Free begitu Indonesia begitu. Dog Meat Free Indonesia ini terdiri dari berbagai macam organisasi pecinta binatang apa dan sebagainya. Dan kemudian karena janjinya itu tidak dilaksanakan untuk melarang peredaran daging anjing ini, kemudian Gibran juga pernah didemo lah di depan balai kota begitu. Dan sampai sekarang Gibran pun juga mengatakan begitu, ada catatan yang mengatakan dia mengatakan bahwa kalau seandainya memang tidak boleh diperdagangkan, ya solusinya apa? Saya pun pusing, dia mengatakan demikian. Lah, tapi tetangganya yang namanya Sukoharjo dan Karanganyar itu sudah berhasil melarang daging anjing ini diperdagangkan gitu. Walaupun kalau saya lihat sendiri juga seperti di Sukoharjo maupun Karanganyar juga tetap ada pelanggaran, tapi itu kan kemudian bisa diproses. Setidaknya ada kebijakan atau ada niat begitu Mas Hirsu untuk melakukan pelarangan itu. Nah, itu yang kemudian dihubungkan oleh para netizen, bagaimana mungkin Gibran ini dia mendorong soal syariah, ekonomi syariah, dia mendorong soal Indonesia ini levelnya naik di tingkat nasional, sementara kota yang dia kelola sendiri saja menjadi salah satu lokasi di mana daging anjing itu diperdagangkan gitu dengan sangat tinggi. Jumlahnya sampai ribuan Mas Hirsu dalam 1 bulan. Ada yang mengatakan baru-baru ini salah satu aktivis itu 600 ekor per bulan, tapi sebetulnya kalau dari Dog Meat Free itu tadi itu sekitar 2.400 per bulannya begitu. Ya, oke. Nah, jadi artinya ini kan satu yang ironi banget gitu ya. Satu sisi mempersoalkan itu, tapi satu realitas. Jadi akan semakin membuka. Ini gimmick memang semua itu gimmick saja, atau kalau kemarin kita sebut ngedabrus gitu ya, kalau orang Jawa menyebutnya ya. Iya, sayang sekali lawan bicaranya, misalnya seperti Caimin kemarin, gitu kan, tidak mengungkap data ini. Padahal ini data ini sebetulnya ya soal Solo yang menjadi salah satu tempat kulineran anjing yang paling terkenal, begitu ya di Indonesia, begitu, atau di Jawa Tengah, begitu kan, itu hampir semua diketahui secara umum Mas Hirsu, orang yang suka ke Solo, suka ke Jogja, begitu. Kalau saya sejak remaja pun tahu soal ini, begitu. Ini kan masalahnya di sana alasannya adalah karena budaya dari sejak zaman Majapahit apa dan sebagainya begitu katanya. Tapi kota lain seperti Wonosobo, Purbalingga itu sudah melarang peredaran daging anjing melalui perda begitu. Sementara di sini masih kesulitan Gibran itu melarang itu. Jadi ya memang ironis sekali. Kalau seandainya Caimin waktu itu bisa dia menangkap itu kan dia bisa mengatakan ya mungkin level Indonesia ini Mas Gibran bisa cepat naik kalau seandainya Anda bisa mengatasi peredaran daging anjing di kota Anda sendiri kan seperti itu gitu. Oke. Oke. Nah, ini masih soal membanding-bandingkan. Nah, gitu ya. Membanding-bandingkan itu sekarang lagi rame membandingkan jumlah pengunjung selama liburan ini antara Solo dengan Jogja begitu ya. Saya kira ini mungkin berdasarkan klaim sebelumnya oleh Gibran yang menyebutkan pada Idul Fitri lalu itu jumlah pengunjung kota Solo itu lebih banyak daripada ke Jogja. Saya kira mungkin ada faktor pembangunan masjid Sultan Al-Zayennya itu ya di kota Solo. Enggak, bagaimanapun itu ikonik gitu ya. Tapi itu kan sebenarnya bukan prestasi ya, itu lebih pada karena ada sumbangan dari pemerintahan UEA ya ke pemerintah Indonesia dan kemudian itu dibangun di Solo gitu. Betul sekali. Nah, itu juga salah satu yang disebut oleh netizen ketika mengatakan soal makanan dan minuman halal, ternyata sekitar 100
meter dari masjid tersebut ada yang menjual daging anjing begitu. Hmm. Itu kalau dihubungkan dengan yang soal syariah tadi. Tapi ya betul kalau soal membandingkan ini Gibran mungkin agak blunder ya Mas Hersuti, dia Hmm. tidak memikir dampaknya begitu. Dan ternyata kan berdasarkan data di Jogja gitu itu jumlahnya sekitar 1,6 juta lebih begitu wisatawan pada saat Lebaran saja. Sementara kalau Solo kan tidak sampai 400.000 begitu. Dan kalau berdasarkan ini Mas Hersu apa namanya yang selama ini pengamatan para pengamat memang Solo itu kan mendapatkan limpahan wisata dari Jogja dan Jogja sendiri sekarang sudah menjadi tidak terlalu nyaman menurut saya ya di tengah kotanya gitu karena terjadi kemacetan. Ini kemarin menjadi ramai lagi soal Gibran mengatakan bahwa wisatawan lebih banyak ke Solo daripada ke Jogja begitu ya. Walaupun ada yang menyangkal mungkin yang dikatakan Gibran maksudnya adalah kota Solo dan kota Jogja karena Jogja kan terdiri dari satu kota dan 4 kabupaten. Tapi Gibran kan tidak mengatakan itu, dia mengatakan Jogja saja begitu. Dan kalau di Jogja memang malah justru yang dari kotanya itu mendorong supaya wisatawan itu terbagi ke kabupaten-kabupaten gitu dengan membuat jalan-jalan yang bagus supaya tidak terpusat di kota Jogja karena memang warga Jogja sendiri selingkar protes. Nah, sekarang yang menjadi yang rame di medsos itu Mas Hersu karena warga Jogja itu kemudian apa ya mereka membuat sarkas mungkin ya menyindir-nyindir semacam itu gitu. Ya Jogja itu kan memang dari dulu kota yang tidak pernah tidur. Di tengah malam sampai pagi pun ada yang berjualan gitu dari wedang, dari angkringan, terus kemudian dari gudeg begitu dan sebagainya. Jadi kemarin ini pada tanggal 24 kan Jogja mulai penuh sesak begitu dan itu ada di mana-mana. Ini yang membuat mereka kemudian meledek gitu. Ini kalau seandainya di Solo nih habis maghrib udah sepi banget kayak kuburan kata netizen dari Jogja gitu. Dan kemudian ada juga yang menilai bahwa wah ini pas nih Gibran nggak dapat suara nih dari Jogja gitu karena dianggap apa merendahkan antusiasme wisatawan terhadap Jogja. Ya, Tapi melengkapi paket Ade Armando dong ya. oh iya, betul. Yang Ade Armando itu belum pulih, sekarang udah ditambah ini. Tapi kalau dari saya lihat ya, apa prediksi dari Kementerian Perhubungan begitu, mereka mengatakan bahwa sekarang kan libur panjang nih sampai dengan akhir tahun begitu ya. Itu kemungkinan jumlah wisatawan di Jogja itu ada sekitar 7 juta begitu. Tapi kalau menurut Gede banget. Iya, saya tidak tahu itu akumulasi dari selama 1 tahun ataukah hanya sepanjang apa dari sebelum Natal sampai dengan usai tahun baru. Tapi kalau dari pihak Jogjanya sendiri mengatakan sepertinya belum sebesar itu begitu. Tapi kan kalau dari Kementerian Perhubungan melihatnya mungkin dari dipergunakannya jalan tol, terus kemudian akses-akses yang lain masuk ke kota Jogja. Ya, oke. Saya kira ini lucu-lucuan aja lah ya bagian dari proses perseteruan pasca ini karena orang Jogja merasa bahwa ya merasa dilecehkan gitu ya karena kok disampaikan bahwa di Solo itu kesannya disampaikan oleh Gibran jauh lebih maju dari Jogja dan kemudian orang juga jauh lebih tertarik pada Jogja daripada pada Solo kan begitu yang saya kira menjadi masalah ya. Tapi di luar itu saya kira sebenarnya ada juga hal-hal yang cukup serius ya Mbak kemarin itu ya yang sebenarnya tidak boleh hanya dipakai guyon-guyon saja kan termasuk soal yang kita sebut tadi ini karena berkaitan dengan cara berpikir dan konsepnya kan kalau soal hilirisasi lepas dari soal perdebatan kita setuju konsep dia yang salah soal hilirisasi digital gitu tapi kan persoalan hilirisasi ini seolah-olah ini jadi jualan utama Pak Jokowi yang sebenarnya tidak seindah realitasnya kan begitu. Iya, betul sekali kan Mas Hersu. Ini sudah berkali-kali dibahas soal hilirisasi ini. Memang kita harus melakukan hilirisasi begitu kan. Tapi hilirisasi yang seperti apa begitu kan? Karena hilirisasi yang baik adalah juga yang tetap membuat kesejahteraan itu betul-betul nyata. Nah, sekarang masyarakat di sekitar jadinya hilirisasi. Contohnya misalnya di Morowali ataukah di Maluku Utara. Maluku Utara saya kira ya. Iya, gubernurnya sendiri mengatakan bahwa masyarakat Maluku Utara itu tetap miskin dan apalagi itu berdekatan dengan laut ya. Kemudian
Jadi kita hanya hilirisasinya itu hanya ada limbah-limbah begitu Mas Heru yang kita jadi seolah-olah malah justru dengan hilirisasi itu kita menampung limbah dan kemudian dikirim ke Cina dalam keadaan bersih begitu. Nanti dari Cina diproses lagi dan dikirim ke Indonesia dengan nilai jual yang mahal. Itu yang sangat disayangkan begitu. Walaupun pertumbuhan ekonominya 27%, 27% pertumbuhan ekonomi itu kan seharusnya semua rumah sudah bagus Mas Heru. Iya, iya, iya. Mungkin yang nelayan pun sudah memiliki perahu Tahu sendiri sendiri, begitu. ya, ya. Iya, tapi ternyata para nelayan di sana tetap menjadi nelayan miskin di Maluku Utara begitu dan kemudian orang-orang di sekitar apa namanya penambangan nikel tersebut di sekitar smelter itu juga tetap menjadi orang miskin gitu. Ya. Dan ketika mereka bekerja di perusahaan tersebut, gaji mereka juga jauh di bawah dari gaji TKA Cina dengan berbagai alasan. Nah, sekarang yang terjadi yang meledak ini Mas Irsu yang ada di PT ITSS itu dan apa namanya mereka ini kan sebagian besar juga orang lokal, tapi yang meninggal maksud saya ada 10 orang, tapi yang 4 orang itu orang dari Cina dan ternyata dikatakan bahwa yang dari Cina itu kalau menurut Pak Luhut ya pernah mengatakan bahwa yang datang itu mereka-mereka yang punya keahlian begitu. Nah, sementara ini yang punya keahlian misalnya untuk pembukuan, misalnya untuk apa dan sebagainya. Tapi kan kita sering melihat postingan juga Mas Hersu bahwa dikatakan memang mereka misalnya punya keahlian mengelas begitu ya. Ternyata hasil las dari orang Indonesia jauh lebih bagus daripada Ya. mereka. Malah yang dari Indonesia mengajari kan seperti itu. Nah, sekarang mereka yang kemarin tewas di lokasi tempat meledaknya atau terbakarnya tungku tersebut kan ini pekerja-pekerja yang ya lumayan yang di bawah lah pekerja kasar begitu. Dan ternyata sebagian juga yang dikatakan pekerja Cina itu menduduki level tertentu, mereka juga tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar yang harusnya diberikan kepada tenaga lokal begitu. Iya, iya, iya. Ini ada dua sebenarnya saya kira kalau ngomongin soal apa yang terjadi di Morowali jangan semata-mata dikaitkan dengan Gibran. Karena Mhm, sebelumnya juga Pak Luhut yang baru saja kembali ke pemerintahan kan marah-marah juga kan. Ketika betul. ada peneliti dari BRIN yang menyampaikan bahwa jumlah tenaga kerja dari Cina itu dibandingkan dengan investasinya itu jauh lebih tinggi gitu dibandingkan dengan Singapura. Kan sebenarnya ya investor investor terbesar di Indonesia itu bukan Cina tapi Singapura. Tapi jumlah tenaga kerjanya kecil sekali Singapura gitu. Sementara Cina meskipun dia kalah dengan Singapura tapi jumlah tenaga kerjanya berkali lipat luar, luar biasa gitu Mbak. Jadi Mhm. ini orang kemudian loh bukan hanya Gibran dong, ada urusannya juga Pak Luhut yang menggertak peneliti BRIN kan suruh bawa ke sini, bawa datanya ke saya kan selalu begitu Pak Luhut selalu. Iya, betul sekali. Dan setiap kali ada kejadian begitu ya, setiap ada, kejadian yang seperti inilah itu selalu ada usaha untuk menutup-nutupi. Mhm. Yang dulu yang di GMI itu berusaha menutupi. Kalau yang sekarang ini saya tertarik kepada siaran pers dari YLBHI yang juga kemudian mereka mereka upload begitu di situsnya. Mereka mengatakan bahwa pada saat kejadian itu 3 klinik milik IMIP yaitu Industrial Park yang di sana itu di Indonesia Morowali Industrial Park itu ditutup untuk umum ya karena untuk menangani kejadian yang ada di dalam gitu. Mhm. Uh, dari rekaman suara yang diperoleh LBH Makassar terdengar suara mandor perusahaan yang menginstruksikan tidak menyebarluaskan informasi tentang kecelakaan ke Mhm. saluran komunikasi grup pekerja. Dan Mhm. kemudian beberapa saat setelah kejadian, kondisi listrik di Morowali padam dan begitu juga sinyal telepon mati. Jadi Mhm. seolah-olah itu kalau menurut YLBHI itu fakta yang ada di lapangan gitu. Ini Yes, tulisan ya. YLBHI ya. Dan kita bisa kemudian melihat bahwa oh ini ada semacam cara untuk menutupi persoalan supaya Mhm. tidak cepat tersebar luas karena selain Mhm. mati juga saluran komunikasi. Mhm. Kemudian listrik baru menyala kembali pada pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Jadi artinya kejadian pukul 5.30 begitu ya, setengah 6 pagi habis subuh dan kemudian mati beberapa setelah itu baru nyala kembali sekitar pukul 2 siang lebih begitu. Dan mereka mengatakan bahwa ya itu kami sangat prihatin bahwa karena terus berulang kejadian seperti ini yaitu kecelakaan maut di IMIP dan hilirisasi nikel yang dibangga-banggakan Presiden Jokowi hanya omong kosong karena untuk kesekian kalinya ini peristiwa ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang serius karena harapannya Komnas HAM kan juga diharap untuk beranilah untuk menyelidiki ini. Saat ini si ITS SPTS tersebut sedang ditutup Mas Hersu untuk Ya. penyelidikan lebih lanjut. Yes, oke. eh
sudah cukup lengkap bahasanya yang soal soal nikel. Topik lain apa tadi yang kita janjikan kepada para viewer kita ini? Topik lain apa ya Mas Irsu? Mungkin kita perlu beritahu juga nih kalau kembali kepada Gibran, kita ada sebuah video yang populer ya Gibran waktu itu diwawancara oleh Rossi begitu dari Kompas TV dan kemudian dia mengatakan tahu nggak siapa admin saya atau konsultan politik saya siapa? Kan saya kalau berkomunikasi itu beda gitu. Apa namanya tidak sama dengan yang lain untuk komunikasi media sosial. Tapi ketika ditanya ya siapa konsultannya, ya rahasia dia mengatakan begitu. Tapi dia berterus terang begitu, dia mengkonfirmasi bahwa yang menjadi admin dari media sosialnya sekarang adalah Giring. Sekarang Gitu. ini? Nah, iya, betul. Kok turun pangkat dari ketua umum jadi cuman admin saja? Iya, iya. Jadi kita melihatnya juga seperti itu, begitu ya. Jadi sepertinya untuk membranding anak-anak muda. Tapi saya rasa Giring juga bukan termasuk ke dalam anak muda lagi, begitu ya. Usia Yes, ya. sudah 40-an sekian kan ya. Jadi sekarang kita tahu kalau seandainya siapa yang mencuit di akun media sosial Gibran itu artinya adalah Giring. Dan kan ada beberapa saat itu gambarnya itu diganti dengan wajah Giring, Mas Ersu. Yes, Dan jadi ini nggak dirahasiakan lah buat mereka ya. iya, sekarang sudah tidak dirahasiakan lah. Jadi udah diganti. Kalau kata Gibran memang adminnya sudah diganti saat ini. Oke. Nah, kita nggak ada habisnya kalau kita ngomongin Nepo Baby Gibran ini ya, Mbak Agi ya. Anda bisa menambahkan daftar lagi dan jujur saja kita juga banyak terinspirasi perbincangan-perbincangan kita ini karena media sosial gitu yang kadang-kadang saya sendiri nggak habis pikir kenapa mereka sangat kreatif sekali gitu menghasilkan istilah-istilah, julukan-julukan yang saya kira kita sendiri sama sekali nggak pernah terpikir gitu loh, Mbak Aki. Iya, iya, iya betul sekali Mas Hersu. Karena memang bahasa dari Gen Z dan Gen Y begitu ya saat ini begitu sampai mungkin batasnya adalah milenial itu tadi. Itu mereka memiliki bahasa yang sudah berbeda lah. Kalau sekarang kita tidak mengikuti, kita makanya ini apa ya artinya seperti itu. Makanya kalau untuk akun media sosial Gibran itu kan pernah si Kaisang juga berdua ini misalnya mereka pakai ada Naruto begitu kan, terus kemudian ada juga yang apa tuh kartun-kartun yang seperti itulah Mas Hersu. Saya lupa nama kartunnya. Kalau anak saya mungkin ingat begitu ya. Jadi memang karena untuk menggait mereka itu begitu. Mereka menempatkan dirinya dengan bahwa saya itu mengerti kemauanmu, saya mengerti bahasamu. Jadi saya gitu kamu adalah saya. Ya, itu versi lain dari Jokowi adalah kita gitu ya. Makanya kita ingat waktu itu cuma nge-tweet terus kemudian juga men-tweet Samsul, gitu-gitu ya tanpa penjelasan ya. Oke, Mbak Agi, ya kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini ya Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi esok dan selamat menikmati hari libur akhir tahun bagi Anda yang masih punya jatah untuk melanjutkan libur yang harus balik kerja, ayo balik kerja lagi, kerja. Iya, oke. Oke, baik. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.